Shalom saudara-saudari, hari ini kita sama-sama akan bersatu teduh. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 82 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Mazmur pasal 82 ayat yang pertama sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Saudara sekalian, Mazmur 8 ini memakai gambaran yang sangat kuat. Pemazmur seolah-olah membawa kita melihat Allah berdiri di tengah para pemimpin dunia. Yang disebut Allah-Allah di bagian firman Tuhan ini bukanlah Allah yang sejati, melainkan manusia yang memegang kekuasaan, yaitu para pemimpin, hakim, dan penguasa. Mereka diberi kepercayaan untuk mewakili Tuhan dalam menegakkan keadilan, tapi kepercayaan itu justru disalahgunakan. Saudara, alih-alih mereka membela yang benar, mereka berpihak justru pada orang fasik. Alih-alih melindungi yang lemah, mereka membiarkan orang miskin, yatim, dan tertindas berjalan sendirian. Saudara sekalian, ketika keadilan diputarbalikkan seperti ini, dunia ikut rusak. Pemazmur mengatakan bahwa dasar-dasar bumi menjadi goyah. Hidup terasa kacau, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena manusia tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang menguatkan setiap kita. Allah tidak menutup mata terhadap semua ini. Ia menegur dengan sangat tegas. Tuhan mengingatkan bahwa setinggi apapun kedudukan seseorang, ia tetaplah manusia biasa yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Jabatan, kuasa, dan pengaruh tidak membuat seseorang kebal di hadapan Tuhan. Semua tetap berada di bawah penghakiman Allah. Saudara sekalian, Mazmur ini ditutup dengan seruan doa yang sederhana tapi sangat dalam, seperti yang dicatat di ayat ke-8 tadi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Doa yang sederhana. Ini bukan doa yang penuh kemarahan, melainkan doa yang penuh dengan iman. Pemazmur percaya bahwa pada akhirnya hanya Allah yang sanggup memulihkan keadilan. Ketika manusia gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Ketika dunia mengecewakan, Tuhan tetap setia memerintah dengan keadilannya. Saudara sekalian, firman Tuhan ini juga mengajak kita sama-sama, mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Mungkin kita bukan penguasa atau pemimpin besar, tetapi kita semua punya ruang pengaruh dalam kehidupan kita masing-masing. Di rumah, di tempat kerja, di gereja misalnya, atau di lingkungan sekitar kita. Kita punya kesempatan untuk bersikap adil, atau mungkin justru kita mempunyai kesempatan untuk justru kita bersikap egois atau tidak adil. Lewat perkataan dan sikap kita, mungkin orang lain bisa dikuatkan, atau mungkin juga orang lain bisa disakiti. Nah, firman Tuhan hari ini menantang setiap kita untuk hidup dengan hati yang benar. Tuhan rindu kita peka terhadap ketidakadilan, peduli kepada yang lemah, dan berani melakukan yang benar, menyuarakan kebenaran, meski tidak selalu hal itu mudah. Karena itu saudara, hidup berkenan kepada Tuhan bukan soal posisi, tapi soal sikap hati. Kiranya Tuhan menolong kita memakai setiap kesempatan dan pengaruh yang ada untuk mencerminkan keadilan dan kasih-Nya Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau melihat segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jika dalam hidup kami sering mengabaikan keadilan, menutup mata terhadap yang lemah, atau lebih mementingkan diri sendiri. Bentuklah hati kami ya Tuhan, supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan memakai setiap kepercayaan, kesempatan, dan pengaruh yang Engkau berikan untuk melakukan yang benar. Inilah doa kami demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara sekalian, kita sama-sama juga berdoa untuk saudara Stephen Yonatan yang hari ini berulang tahun. Mari sama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kehidupan saudara kami Stephen Yonatan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini dan untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan dalam hidupnya. Pada hari ini, pada hari ulang tahunnya ini ya Tuhan, kami serahkan kembali masa depannya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, hikmat, iman yang semakin bertumbuh, dan hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan, hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Pakailah hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama-Mu ya Tuhan dimuliakan melalui setiap langkah kehidupannya. Kami serahkan Stephen Yonatan dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.